Itu saya pernah cek hanya 2,5 jam. Dari mulai nurunin loh Mas, dari nurunin sampai sini 2,5 jam saja. Justru saya jadi belajar di situ. Jadi beliau memang, kalau saya bilang 100% ini buah pemikiran dari Bapak Kasat sendiri. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Ada pemandangan lain di markas besar Angkatan Darat. Tampaknya berhubungan dengan fisik bangunan. Dari aktivitas itu, terlihat adanya usaha untuk memberikan nilai tambah pada ruang-ruang yang terbentuk dari struktur bangunan. Kita mungkin bisa melihat ke belakang dulu ya sejarahnya, bahwa dulu sebetulnya kegiatan itu terpusat di Nasution, artinya menghadap ke sini. Kenapa? Karena posisi gedung E ini, lantai dasar ini dulu sebagai tempat parkir VIP. Nah setelah itu, setelah Bapak Kasat pergantian, Pak Andika masuk sebagai Kasat, beliau melihat ada bangunan yang berpotensi bisa jadi bagus, tapi hanya difungsikan sebagai tempat parkir gitu ya. Yang pertama kali dibangun adalah ini Mas, tribun. Jadi awalnya untuk ngambil apel kalau hujan. Awal mulanya seperti itu. Kemudian berkembang, bangunlah Videotron. Setelah Videotron dibangun itulah ada satu magnet yang membuat kegiatan kok lebih nyaman kita laksanakan di gedung E. Tuh, kenapa? Karena fasilitasnya sudah sangat mendukung gitu. Fasilitas outdoornya sangat mendukung. Kemudian ini tinggal ditingkatkan saja ya, dari mulai fasilitas tambahannya, mungkin ke tingkat kerapihannya dan sebagainya itu tinggal ditambahin saja. Existing bangunan yang sudah baik, yang dibangun oleh para pendahulu, kini mempunyai perubahan fungsi. Sebetulnya kita hanya ingin touch up aja Mbak. Karena apa? Karena saya kan juga nggak mau membuat investasi atau pembangunan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya kemudian menjadi tidak bernilai kalau misalnya kita rombak total 180 derajat. Nah, jadi saya lihat mulai dari garasi tadinya, garasi kan ya garasi, tapi sebetulnya kapasitas kendaraan di tempat gedung parkir E ini dan D ternyata masih cukup banyak. Nah, jadi kenapa enggak? Sementara tempat untuk olahraga anggota kelihatannya sangat nggak memadai. Nah, itu inisiatif pertama. Jadi kita upgrade sedikit tempat fitness itu yang tadinya garasi menjadi tempat yang mungkin berbeda lah. Secara teori arsitektur, sebuah ruang bisa mengalami perubahan fungsi untuk memfasilitasi kebutuhan para penggunanya. Untuk itu, perancangan dilakukan melalui beberapa tahap. Ide yang tertuang dalam sketsa, pemilihan material, pertimbangan warna-warna yang akan digunakan, serta ketahanan bahan yang akan diaplikasikan, merupakan tahapan penting agar apa yang ada dalam pemikiran dapat diwujudkan. Ini nanti tribun. Nah, ini nanti jadinya tribun, Mbak. Tribun, tapi kita pakai kursi-kursi yang dipakai oleh GBK, Mbak. Kan itu dalam rangka renovasi Asian Games, gede-gedean juga, mereka pilih yang terbaru.
Jadi saya pikir kita juga harus punya lah. Jadi Bapak Kasat itu pertama kali yang diminta dari pihak kami ya, baik itu mitra ataupun desainer, adalah konsep dulu. Apapun harus konsep, sekecil apapun harus konsep, baik itu bentuk, tekstur ataupun warna apalagi itu konsep. Nah setelah udah ada konsep, langkah berikutnya adalah display material. Nah contoh misalnya keramik, ini ada beberapa warna, jenis dan sebagainya macam, itu marmer dan sebagainya. Itu ada langkah seperti itu. Jadi pembangunan atau pemilihan corak, warna itu pada awal mulanya Bapak Kasat ini tidak keluar dari existing yang sudah ada. Seperti contoh ada warna merah di belakang, kemudian perpaduan ada warna grey, agak hijau dan segala macam itu beliau padukan. Sehingga semua warna yang ada di sini ini tidak ada yang keluar atau masih satu family. Kalau Bapak Kasat bilang satu family artinya masih dalam satu pilihan warna. Tentang pembangunan ini, karena memang yang pencetus pertama kan beliau ya Mas. Mulai dari ada tribun segala macam, saya sendiri dan Denma nggak kepikir waktu itu. Karena memang secara pendidikan, secara keilmuan, ya kami juga sebagai orang seni tidak diajarkan masalah desain interior seperti ini selama sekolah ya. Dan ternyata beliau sangat menguasai. Jadi kalau sudah konsultasi dengan mitra sebagai seorang desainer itu, beliau sangat nyambung. Justru saya jadi belajar di situ. Jadi beliau memang, kalau saya bilang 100% ini buah pemikiran dari Bapak Kasat sendiri. Perubahan fungsi ruang ini mempunyai makna berbeda sekarang. Ruang-ruang bersama ditambahkan menjadi tempat eksplorasi diri dan berinteraksi baik secara formal maupun informal. Saya juga pernah jadi dan Denma, pada masa ini belum ditata seperti ini. Ya. Contohnya saja, pada saat serah terima Kasat dari Jenderal Mulyono kepada Bapak Jenderal Andika, saat itu saya itu H-1 minggu sudah boleh kerja. Denma loh Mas, Denma ya, saya berbicara Denma. H-1 minggu sudah kita membuat suatu persiapan. Tenda ini segala macam kita udah bangun. Tapi sekarang, saya berani taruhan, saya tidak perlu hari sekarang, perlu jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya pernah nyoba kemampuan prajurit saya, dari Satbekang khususnya, bagaimana dia mendisplay meja kursi yang sudah disetujui oleh Bapak. Nah ini Mas, jadi ada acara, kita laporan dulu, ini Pak, display kursi saya. Nah setelah udah setujui, itu saya pernah cek hanya 2,5 jam. Dari mulai nurunin loh Mas, dari nurunin sampai sini, 2,5 jam saja. Artinya, bagi saya sudah tidak perlu lagi saya ngelembur-ngelembur sampai besok, nggak perlu. Jadi kalau misalnya tidak ada pun kita siap. Perubahan fungsi dan penambahan nilai pada fisik bangunan pada akhirnya menjadi salah satu cara menambah semangat serta meningkatkan kinerja seluruh penggunanya.